Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup hanya satu kali dan sangat berarti. Inspirasi hari ini tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, sebetulnya hidup kita adalah sebuah perjalanan. Kita tidak pernah berhenti di satu tempat. Tetapi perjalanannya bukan perjalanan menuju ke suatu tempat, tetapi masuk ke dalam diri untuk mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Dan ketika kita masuk ke dalam diri, kita akan menemukan kebenaran, yaitu mengenali diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang adalah kesatuan kasih antara Allah dan manusia. Itulah diri kita. Di dalam diri kita itu ada unsur ilahi, unsur roh dalam diri. Bahkan nafas kita itu bukan milik kita. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7 dikatakan, Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan nafasnya, maka jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Berarti nafas itu milik Allah. Dan kalau kita bernafas dan hidup, itu berarti kita selalu bersama dengan Allah. Di dalam diri kita ada unsur ilahi. Selain roh juga ada nafas itu. Nafas kita adalah nafas ilahi, nafas Allah. Kalau kita berjalan menuju ke dalam diri, kita akan bertemu dengan jati diri kita yang sebenarnya. Bukan yang selalu berubah. Kalau badan kita ini berubah terus, pikiran kita berubah terus, perasaan kita juga berubah terus. Maka apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itu juga berubah-ubah. Dan itu pasti bukan diri kita. Masa kita berubah-ubah? Nah, di dalam kesadaran, masuk ke dalam diri, kita akan bertemu bahwa kita adalah kasih. Sebagaimana dahulu ketika Allah menciptakan. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah sendiri, yang adalah kasih. Maka kalau kita masuk dalam perjalanan rohani, perjalanannya bukan menuju keluar, tapi menuju ke dalam diri, untuk mengenali diri kita yang sebenarnya. Dan di situ kita bertemu dengan diri kita yang adalah kasih. Tetapi Allah adalah sang kasih, berarti kita juga sebetulnya adalah bagian dari Allah sendiri. Dan disitulah kita menemukan kehidupan yang sebenarnya. Kita dituntun oleh Allah untuk menghayati kehidupan ini bersumber pada Tuhan sendiri. Tujuannya adalah supaya kita bersatu dengan Tuhan. Dan persatuan itu ada di dalam kasih. Allah adalah sang kasih, sumber kasih, dan kita adalah bagian dari kasih itu. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan memang kasih sebetulnya tanpa batas. Kalau kasih terbatas ya bukan kasih. Kalau kasih berbatas waktu juga bukan kasih. Kasih dengan syarat tertentu juga bukan kasih. Kasih ya kasih tanpa batas. Dan di situ ada kesatuan antara kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih, dan Allah sendiri yang adalah sang kasih itu. Disitulah kita sebetulnya diajak untuk menemukan jati diri kita yang sebenarnya, yang adalah kasih. Dan di dalam kasih itu, yang ada hanya damai sejahtera. Yang ada hanya sukacita. Karena itu ketika Yesus bangkit, pertama kali yang muncul kata-katanya adalah damai sejahtera bagimu. Karena hanya itu yang ada. Ketika Allah dan manusia bersatu, yang ada hanyalah damai sejahtera. Maka perjalanan menuju ke damai sejahtera itu adalah perjalanan masuk ke dalam diri. Dan ketika kita ketemu, yang ada hanya damai sejahtera. Persoalan ada, tetapi kita bisa melampauinya. Halangan ada, tetapi kita tidak terbelenggu di dalamnya.
karena kasih mengatasi segalanya. Dan ketika kita bertemu dengan diri kita yang sebenarnya, pada waktu itulah kita bertemu dengan Sang Kasih sendiri. Maka di dalam Mazmur bab 46 ayat 11 dikatakan, "Be still and know that I am God." Dengan keheningan masuk ke dalam diri, akhirnya kita bertemu dengan Sang Kasih. Dan disitulah terjadi kesatuan antara kita dan Allah. Dan itulah jalan yang harus kita tempuh. Itulah kebenaran. Karena yang lain berubah-ubah. Nampaknya saja tetap, tetapi sebetulnya terus berubah. Yang tidak berubah adalah Sang Kasih itu. Dan kita juga yang ambil bagian dalam kasih Allah. Maka dalam perjalanan hidup kita perlu terus bergerak. Tetapi bukan mencari sesuatu di luar diri, melainkan di dalam diri. Sehingga sebetulnya ketika kita tidak menemukan damai, kita bisa membawa damai. Karena damai itu dari dalam diri kita. Kalau kita tidak menemukan kasih, kita bisa membawa kasih. Karena kasih itu di dalam diri kita. Kalau kita tidak menemukan sukacita, kita yang membawa sukacita. Karena sukacita itu ada di dalam diri kita. Kita yang menjadi sumber. Kalau kita mengadakan perjalanan dan mencari diri kita di luar, mencari kebahagiaan di luar, kalau tidak ketemu, kita tidak bisa membawa kasih. Hanya ada kekecewaan. Kalau kita mencari damai di luar, kalau kita tidak ketemu, kita tidak bisa membawa damai. Karena damai tidak ada di dalam. Tapi kalau itu perjalanannya ke dalam, kalau di luar tidak menemukan, kita bisa membawanya. Karena di dalam diri kita sudah menemukan damai, sukacita, syukur, kasih. Maka benar sekali bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa you are the happiness you are looking for. Engkau itulah kebahagiaan yang Anda cari sendiri. Hanya seringkali mencarinya di luar, maka kita tidak ketemu. Kalau ke dalam diri, ketemu. Karena Tuhan mengatakan, "Be still and know that I am God." Tenanglah, heninglah, dan kenalilah bahwa akulah Allah. Ketika kita hening masuk di dalam diri, dan kemudian terus masuk ke dalam diri, menembus batas-batas fisik, pikiran, dan perasaan, yang ada kemudian adalah kehadiran Allah, yang adalah kasih, yang selalu ada bersama kita. Itu berarti bahwa sebetulnya menemukan kebahagiaan, menemukan damai, itu sangat mudah. Karena itu ada di dalam diri. Mudah juga karena kita tidak perlu usaha terlalu besar, karena sudah selalu ada di sana. Mudah juga karena kita tidak harus membayar mahal, karena sudah selalu ada di sana. Tinggal duduk, hening, menyadari nafas, masuk ke dalam diri, dan membiarkan keheningan berbicara, menyatakan kasih dan kehadiran Allah. Dan di situ kemudian kita mengenali dan berjumpa dengan Allah yang adalah kasih. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.